Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Yuliawati, salah satu mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo angkatan 2017. Di mana di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah sintesis senyawa organik dengan judul Sintesis dan Karakterisasi Pigmen Merah Besi 3 Oksida dari serbuk besi limbah bubut logam. Sebagai pendahuluan, besi merupakan logam yang paling banyak terdapat di alam. Besi juga diketahui sebagai unsur yang paling banyak di bumi, yaitu kira-kira 4,7-5% pada kerak bumi. Selanjutnya yaitu kegunaan besi yang sangat besar sebagai logam banyak digunakan dalam berbagai industri, misalnya sintesis besi oksida yang dapat digunakan sebagai katalis dan dalam proses redoks dan sebagai pigmen. Yang kedua, besi oksida digunakan untuk mewarnai kertas, karet, plastik, dan semen. Penggunaan pigmen merah besi 3 oksida dalam dunia industri salah satunya menjadi pemberi warna atau filler dalam formulasi cat. Selanjutnya, besi merah oksida dapat digunakan sebagai cat khusus atau tahan temperatur guna keperluan pelapisan cerobong, pemanas, dan pipa. Komposisi oksida logam yang dominan, bubut besi terdiri dari logam besi oksida. Kandungan unsur Fe yang tinggi pada bubut besi merupakan sumber daya potensial untuk dijadikan bahan baku pembuatan pigmen berwarna merah dan hitam. Sintesis dan karakterisasi pigmen merah besi 3 oksida dari serbuk besi limbah bubut logam dengan variasi suhu yang berbeda-beda sesuai dengan range terbentuknya besi merah oksida, yaitu suhu 500-800 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pengertian besi merah oksida, di mana besi merah oksida adalah teknologi bahan penting dan memiliki karakter unggul dalam non-toksitas, stabilitas kimia, daya tahan, dan biaya rendah. Salah satu cara penanganan limbah yang sangat menguntungkan adalah pemanfaatan bubut logam untuk menjadi barang yang lebih bernilai ekonomis, yaitu pigmen merah. Pembahasan selanjutnya adalah metode, di mana yang pertama akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang kedua mempreparasi sampel, yang ketiga mensintesis pigmen merah besi 3 oksida, dan yang keempat yaitu mengkarakterisasi hasil sintesis. Yang pertama, alat dan bahan yang akan digunakan, di mana alat yang digunakan pada pengujian fase komposisi kimia dan warna produk hasil sintesis digunakan X-ray diffraction atau XRD, di mana yang digunakan yaitu tipe PW17110 merek Philips dan spektrofotometer Datacolor tipe 400, di mana alatnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu yang pertama serbuk besi dari limbah bubut logam, yang kedua HCl, NH4OH, H2O, kertas saring, dan Aquades. Yang kedua yaitu mempreparasi sampel. Sampel bubut logam yang masih bercampur dengan pengotor dipreparasi dengan cara separasi menggunakan magnet dan dilakukan pengerusan dalam ring mill hingga ukuran sampel menjadi lebih kecil dan halus, yaitu 150 mesh. Untuk analisa unsur yang terkandung di dalam sampel dilakukan analisis menggunakan XRD. Selanjutnya yaitu mensintesis pigmen merah besi 3 oksida. Yang pertama, serbuk besi halus ditimbang sebanyak kurang lebih 15 gram, kemudian ditambahkan asam klorida 12,06 mili, kemudian dipanaskan dengan suhu 70 derajat Celcius hingga sampai larut, kemudian disaring. Hasil fitratnya ditampung sebagai larutan prekursor yang akan disintesis, kemudian dioksidasi dengan H2O sebanyak 15 mili. Selanjutnya akan diteteskan amoniak 6,5 mili hingga berlebih. Kemudian akan didapatkan endapan berwarna coklat kemerahan, di mana endapan yang didapatkan ini akan disaring, kemudian endapan dicuci dengan Aquades panas, kemudian dikeringkan pada temperatur 150 derajat Celcius hingga kering. Selanjutnya, endapan yang telah kering dilakukan kalsinasi pada variasi temperatur 500, 600, 700, dan 800 derajat Celcius selama masing-masing 2 jam, sehingga akan menghasilkan pigmen merah besi 3 oksida.
Yang keempat adalah karakterisasi hasil sintesis, di mana yang dihasilkan pigmen merah besi 3 oksida diukur suhu antara 500 sampai 800 derajat Celcius tersebut dengan variasi suhu yang berbeda-beda, yaitu pada suhu 500 derajat Celcius, 600 derajat Celcius, 700 derajat Celcius, dan 800 derajat Celcius. Dan dilakukan pengujian fasa menggunakan alat XRD. Kemudian dianalisis dengan spektrofotometer data kolor, dan untuk pengujian komposisi kimia dan konsentrasi unsur dari standar pigmen merah yang digunakan sebagai pembanding menggunakan alat XRF, sehingga akan menghasilkan pigmen merah besi 3 oksida yang murni. Hasil dan pembahasan sintesis pigmen merah 3 besi oksida dapat dilihat pada tabel 1, yaitu hasil sintesis pigmen merah besi 3 oksida pada berbagai suhu, di mana dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa suhu tidak berpengaruh secara signifikan pada masa produk hasil sintesis pigmen merah besi 3 oksida, serta kandungan yang dimiliki oleh sampel serbuk besi dari limbah bubut logam tersebut sangat berpengaruh pada produk hasil akhir, karena kandungan utamanya yaitu besi yang dominan tanpa ada unsur lain, sehingga akan menyebabkan hasil produk yang dihasilkan yaitu besi 3 oksida atau hematit masanya hampir mendekati dari masa awal sampel serbuk besi yang digunakan untuk disintesis dengan persentase sebesar 99,90%. Selanjutnya yaitu hasil analisis X-ray diffraction atau XRD, di mana pada gambar 3 yaitu di difraktogram pigmen merah besi 3 oksida kalsinasi 500 sampai 800 derajat Celcius. Dapat dilihat pada puncak tajam yang terbentuk dari difraktogram keempat hasil sintesis pigmen merah tersebut. Puncak-puncak tersebut menunjukkan puncak kristal besi 3 oksida yang terbentuk sesuai dengan literatur Fe2O3 33 sampai 0,664 dengan terdapat di instansi sebagai kart data standar seperti pada gambar 4. Selanjutnya yaitu hasil analisis spektrofotometer data kolor. Dapat dilihat pada tabel 3 hasil pengukuran intensitas warna pada sampel dan data standar. Dapat dilihat bahwa nilai hasil pengukuran warna yang diperoleh pada sampel dan standar yang telah dianalisa dapat dipetakan atau diplotkan pada sumbu di atas sesuai dengan nilai positif dan negatifnya. Kemudian hasil yang diperoleh pada pengukuran perbedaan warna sampel yang paling mendekati nilai standar pada sampel PM700 dan PM600 karena memiliki nilai DE yang tidak terlalu jauh yaitu 10,98 dan 12,65 dalam range warna memiliki ketakhinggaan, sehingga hasil yang diperoleh bisa dikatakan mendekati standar yang memiliki DE 1,00 dibandingkan dengan nilai DE pada PM500 dan PM800. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil analisis X-ray fluorescence atau XRF, di mana pada tabel 4 uji XRF dengan metode Soule. Hasil uji XRF ini dengan menggunakan metode Soule untuk menunjukkan jenis unsur kimia yang terkandung dalam standar yang dianalisa. Kemudian dari pengukuran standar pigmen merah dengan dominasi yang warna merah terang tersebut, sebagai besar terkandung besi yang jumlahnya lebih dari 500%, sehingga warna merah terang yang dominan tersebut diperoleh dari warna yang merah khas besi hematit yaitu besi 3 oksida. Pada tabel 5 dapat dilihat hasil uji XRF dengan metode alloy, di mana hasil uji XRF pada sampel standar pigmen merah hematit tersebut menunjukkan konsentrasi unsur kimia besi yang sangat besar dan paling dominan karena memiliki persentase 91%, di mana hasil ini menunjukkan bahwa warna merah paling dominan dan khas memang ditunjukkan oleh kandungan besi dan itu berasal dari warna khas besi yaitu warna merah. Pembahasan terakhir adalah kesimpulan, di mana yang pertama pigmen merah besi 3 oksida atau hematit dapat disintesis dari serbuk besi yang berasal dari limbah atau bubut logam. Kemudian sintesis pigmen merah besi 3 oksida dapat dilakukan dengan metode
presipitasi dengan suhu kalsinasi antara 500 sampai 800 derajat Celcius. Dan yang ketiga, pigmen merah besi 3 oksida hasil sintesis dengan suhu kalsinasi 700 derajat Celcius memiliki intensitas warna merah yang lebih tinggi dan dominan warna merahnya dari pigmen merah besi 3 oksida dengan suhu 500, 600, dan 800 derajat Celcius. Itulah hasil persentase dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.